Low side-nya itu sekitar 35 ya. High side-nya sama nih 35 juga gitu. Oke, jadi kita dapat case-nya, case nomor 3 nih. Case nomor 3 itu low-nya 35 PSI, high-nya juga 35. HCV-nya mungkin kena. Saya udah punya spare part-nya. Nah, cuma sebelum kita bongkar ke kompresor, saya mau cek dulu kompresor secara sistem. Kita bisa cek itu pakai GDS. Kali ini saya pakai software GDS. Software GDS ini fungsinya buat apa sih? Ini sistem GDS VCI ini buat diagnosis. Jadi kita mau ngecek sistem AC-nya ini ada yang masalah nggak dari elektroniknya ataupun kompresornya. Tadi setelah kita cek itunya pressure-nya di low side sama high side, kita dapat bahwa kemungkinan kompresor yang rusak. Nah, cuma saya mau ngecek bukan cuma kompresor, saya mau cek ini nih, sistem AC-nya ini, sistem elektroniknya nih, elektronik control yang di sini nih, kita mau cek. Nah, si AC ini punya self diagnosis. Nah, kita ngeceknya gimana? Kita cari taunya. Ini kita bisa ke manual di GDS ini. Terus kita bisa pilih ke komponen information, kita pilih mobilnya, kita punya Hyundai Santa Fe DM. Habis itu tahunnya kita pilih tahun 2013, engine-nya 2.2 TCIR atau CRDI. Nah, di sini ada komponen macam-macam nih, AC control relay, AC pressure transducer, segala macam. Kita mau ngecek ini namanya apa ya, heat cooler. Nah, kita scroll down, kita cari hahaha. Nah, ini heater and AC control unit. Coba kita lihat ini apa, komponennya kayak gini. Kita cek, oke, repair prosedurnya seperti apa. Oke, ini buat bongkar nih. Sepertinya di sini, heat and AC control unit FATC. Kita lihat ini di sini komponen seperti apa. Repair prosedur, oke, repair prosedur. Nah, dia punya self diagnosis nih. Kalau misalnya kontrol ini rusak gitu kan, dia punya self diagnosis. Caranya gimana? Ini di sini ada control panel access method. Pertama, ignition dari off kita jadiin on. Habis itu press mode switch more than 4 times within 2 seconds while pressing the off switch. Jadi ini kelihatan nggak ya? Coba saya nyalain lampu, jadi silau nggak? Oke, ini si off button ini kita hold sambil kita pencetin 4 kali, 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan blinking nih, displaynya akan blinking. Setelah itu dia keluar nih self diagnosis code-nya 00. Nah, kita bisa lihat di sini. Nanti nih filenya saya print, saya taruh di description, bisa di download sebagai PDF. Nah, ini ada fault code-nya. Fault code-nya misalnya 00 normal, kalau 11 in-car sensor open, 2 in-car sensor short. Nah, ini banyak sampai bawah nih. Nah, kalau ternyata ini yang rusak, ya kita harus selesaiin masalah yang di sini nih, apa sensornya. Oke, sekarang kita udah tahu ininya jalan normal. Cara balikinnya gimana lagi? Kita pencet off 2 kali. Kita matiin aja. Oke, sekarang kita ke main menunya GDS. Kita ke misalnya coba data analisis. Kita pilih mobilnya Santa Fe
DM 13 2.2 TSI. Kita pilih aircon. Nah, ini kita pencet auto VIN biar dia ngecek VIN numbernya berapa. Oke, habis itu kita klik OK. Nah, dia akan ke sini, data analisis, dia komunikasi dengan OBD nya. Nah, habis itu kita coba misalnya sistem ini ada apa. Oh, ini vehicle switch management. Nah, ini ada system indication. Nah, ini keluar kontrol AC nya, tipenya di ATC segala macam nih. Ini kontrolnya tipenya di ATC, versinya 07C111. Oke. Nah, kita mau AC kompresor test ECV type. Nah, apa nih prosedur yang harus kita lakuin? Pertama, the following condition must be met before beginning ECV test. Ini kita mau ngetes electronic control valve-nya si kompresor. Pertama, engine status idling, no engine load. Oke, mesinnya kita nyalain dulu. AC switch off, jadi AC harus mati. Blower set to low. Blower set to low. AC-nya kita matiin. AV/AC blower set to low. AV/AC temperature set to low. Ini harus low, ininya lowernya 1. Habis itu fan mode panel front level. Fan mode panel face level. Jadi ini harus face level. Habis itu testing time 4 minute. Jadi ini ngetesnya 4 menit. During ECV test, if condenser fan does not operate after 1 minute, stop ECV test immediately. Do not operate any other function during the ECV test. Oke, lampu kita matiin karena yang lain nggak boleh berfungsi. Nah, sekarang kalau udah oke, kita pencet. Kalau udah siap, kita pencet OK. Pencet OK. Fault code is not found. Artinya secara fault code ini nggak ada error. Oke, ini nggak ada error, berarti kita bisa klik OK untuk lanjutin. Kita pencet aja OK, dia langsung jalanin. Nah, ini kita pastiin fan-nya nyala. Kalau nggak nyala, suruh matiin, suruh batalin tesnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih evaporator temperaturnya berapa, 32 derajat. Ambient temperaturnya 30, berarti temperatur di luarnya 30, ambient temperatur, evaporator temperaturnya 32. Jadi evaporatornya lebih panas daripada di luar. Nah, ini tiap garis ini nih, tiap saat ini 30 detik. Nah, kalau pas di sini dia nggak nyala, kita suruh batalin. Fan-nya nggak nyala, kita suruh batalin. Oke, saya coba keluar aja. Saya cek dulu apakah nyala. Oke, ini udah selesai ceknya. Kita lihat aja di sini hasilnya seperti apa. Di sini statusnya cek. Cek ini dibilang checklist. Check the compressor, check the connector for looseness and pin status. Measure a resistance of 10 to 11 ohm. Jadi kita suruh cek konektornya ini kondisinya gimana, nyambung atau enggak, ini pinnya gimana, ada yang rusak atau gimana. Kita mesti cek nih kondisi konektornya. Dan resistannya mesti 10 sampai 11 ohm. Nah, yang baru itu saya udah cek itu 11 ohm. Nah, habis itu cek kedua refrigerant amount and filler inspection. Nah, ini jumlah refrigerantnya harus dicek, inspection. Refer to the shop manual. Refrigerant amount, check the air conditioner filter. Nah, kabin filter suruh cek kalau kotor diganti. Check the condenser for contamination, operate the cooling fan. Nah, kita suruh cek kondensernya kotor gak.
cooling fan-nya nyala nggak gitu kan. Ketiga, maintenance method, remove the contamination of condenser and repair the component related cooling fan. Oke, jadi cooling fan suruh cek, habis itu ini kotor gak gitu kan. Ya udah, itu aja buat kali ini. Ntar selanjutnya saya akan cek fisik si kompresornya seperti di reference di checklist ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ada yang aneh nih. Kenapa ini mepet banget? Harusnya ini kan nggak mepet nih, masih ada gap. Ini bengkok atau gimana nih? Ini juga nempel. Kayak mesti tarik nih. Ini sebelum mau bongkarnya ribet. Kan harus copot dulu nih. Cuma kalau kondisinya nempel gini gimana nyopotnya? Ini dan ini konektornya kayaknya meleleh. Ini nempel. Oke, saya coba bongkar dulu deh. Lihat masalahnya apa.